malam, selamat pagi, selamat siang. Dimanapun teman-teman berada, saya pastikan bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan, Anda sendiri maupun keluarga Anda. Nah, sebelum saya melanjutkan atau memperkenalkan dari kelompok kami, saya pastikan juga teman-teman di sini juga selalu memakai masker. Teman-teman juga selalu bawa hand sanitizer dimanapun teman-teman pergi. Nah, pada kesempatan ini kita dari kelompok 2 yang berisikan 11 anggota termasuk saya akan memperkenalkan diri masing-masing nanti di setiap slide-nya. Oke? Next, yang pertama saya perkenalkan, nama saya Devi Aprilia Anggreni dari Psikologi kelas C sore dengan NIM F131910111. Nah, kita mau belajar tentang apa sih? Dan kita mau ngulik teori siapa. Nah, di sini yuk kita mau simak bareng-bareng, kita mau simak bersama-sama, kita mau memperhatikan bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama, oke? Tentang Gordon Willard Allport. Siapa sih dia? Yuk kita mau lihat gambar atau image atau picture gambar sesosok Gordon Willard Allport. Teret. Oke, Gordon Willard Allport ini lahir pada tanggal 11 November 1897. Lahirnya di mana sih? Tempatnya atau negaranya? Negaranya ada di Montezuma. Lalu, Gordon Willard Allport ini anak keempat dan bungsu dari maaf banget. Saya baca ya. Dari John Allport dan Nellie Weiss Allport. Allport ini di masa usia mudanya, Allport juga mengembangkan ketertarikannya di dalam fisiologis dan religius. Allport juga Allport juga membicarakan soal kepribadian manusia. Nah, kita mau lebih lagi simak slide selanjutnya ya. Oke, nama saya Selena Rumawati, NIM F131190125. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian psikologi individual menurut Gordon Allport. Kepribadian manusia menurut Allport adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu dengan cara yang unik dan khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam teori Allport ini, yang dimaksud dengan antisipasi adalah menentukan siapa dan bagaimana kita dalam membentuk identitas diri kita sendiri. Dalam teori Allport ini, memandang bahwa kesehatan psikologis adalah melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Artinya, melihat ke masa depan tujuan kita dan tidak melihat ke belakang masa lalu atau masa lampau kita. Dapat dikatakan bahwa seluruh teori yang dikemukakan oleh Allport itu bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Freud. Oke, slide selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa, NIM F131190126. Saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu prinsip-prinsip teori Gordon Allport. 1. Prinsip motivasi. Masalah motivasi adalah pusat belajar dengan psikologi kepribadian. Kedua, prinsip belajar. Kecenderungan yang menekankan belajar sebagai faktor pengembangan kepribadian. 3. Prinsip kekinian. Manusia hidup berpikir di masa sekarang, bukan masa lalu. 4. Prinsip keunikan. Keunikan setiap manusia adalah dasar dalam kerangka teoritisnya. Kelima, prinsip ego atau diri. Kekuatan pemersatu untuk kebiasaan, sifat, sikap, perasaan, dan kecenderungan manusia. Keenam,
prinsip discontinuity continuity, yaitu diskontinuitas antara struktur motivasi anak dan dewasa yang menciptakan efek dua teori kepribadian. Yang ketujuh, sifat tren, tendensi, prinsip temperamen. Ada 3. Pertama, sifat. Sifat mengembangkan cara serupa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, tren. Tentang tren dalam perilaku manusia yang identik dengan gaya hidup atau kecenderungan untuk bertindak. Yang ketiga, temperamen. Temperamen merujuk pada emosional individu termasuk kerentanan untuk stimulasi emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Yurinda Kartika Sari, NIM F131190129. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kelima, yaitu struktur kepribadian. Di dalam slide kelima, struktur kepribadian terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah sebuah perilaku untuk menghasilkan sebuah stimulus atau rangsangan. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah tendensi, determinasi yang lebih umum. Yang ketiga adalah sikap atau attitude, yaitu konsep penting dalam psikologi. Yang keempat adalah proparium. Proparium adalah indikasi fungsi ego. Di dalam proparium terdapat 7 bagian. Yang pertama adalah bodily self, yaitu bayi usia 1-3 tahun yang peduli terhadap keberadaan dirinya. Yang kedua adalah self identity, yang merupakan identitas bayi untuk menemukan identitasnya. Yang ketiga adalah self-esteem, yang merupakan anak bangga pada prestasi yang telah diraihnya. Yang keempat adalah extension of self, yaitu anak usia 4-5 tahun yang mengakui objek-objek di sekitarnya. Yang kelima adalah self-image, yaitu anak peduli pada keadaan orang lain. Yang keenam adalah self as a rational copper, yaitu anak pada usia 6-12 tahun yang mengaplikasikan alasan atau pengetahuan. Yang ketujuh adalah appropriate striving, yang merupakan anak membentuk tujuan dalam jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Roro Kartika Maharani, NIM F131190141. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan Gardner-Allport bagi teori kepribadian. 1. Definisi kepribadian menurut Allport adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Peran dari motivasi. Allport menekankan pentingnya motivasi yang disadari cenderung menerima pernyataan diri apapun adanya, namun begitu tidak mengabaikan eksistensi atau bahkan pentingnya proses bawah sadar. 3. Ciri pribadi yang sehat. Sikap proaktif, yaitu tidak hanya bereaksi kepada stimulus eksternal, tetapi juga sanggup bertindak dengan sadar terhadap lingkungannya. 2. Kepribadian yang dewasa tampak lebih termotivasi oleh proses-proses sadar daripada kepribadian yang terdisosiasi. Terima kasih. Nama saya Dinda Brilian 0143. Motivasi manusia. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang sadar dan makhluk rasional, di mana pada dasarnya setiap individu memiliki harapan yang ingin dicapai suatu saat dengan usaha tertentu, bukan berdasarkan pengalaman primitifnya ataupun pengalaman di masa lalunya. Dan motivasi sendiri merupakan hal yang paling mutlak dan harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu hal tertentu. Tanpa adanya motivasi, pekerjaan pun akan sulit dicapai untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Meliana Sari. Saya akan menjelaskan tentang otonomi fungsional. Otonomi fungsional memandang motivasi dewasa bermacam-macam, seperti sistem self-sustaining, pertumbuhan sistem antecedent, tapi secara fungsional tidak terkait. Otonomi fungsional juga dikatakan sebagai pendorong dan pembentukan perilaku masa kini dan lepas dari masa lalu. Yang selanjutnya ada perseveratif otonomi fungsional, meliputi bentuk-bentuk kecanduan, mekanisme sirkular, perbuatan yang diulang-ulang atau secara rutin. Lalu ada appropriate otonomi fungsional,
meliputi minat-minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen-sentimen, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan gaya hidup. Yang selanjutnya ada kriteria untuk fungsional otonomi, dan yang terakhir ada proses yang tidak fungsional untuk otonomi. Perkenalkan, nama saya Dilara Della Marisa. Berikut saya akan menyebutkan isu-isu penting dalam kepribadian menurut Gordon Allport. Yang pertama adalah openness, yang kedua conscientiousness, yang ketiga extroversion, yang keempat agreeableness, dan yang kelima neuroticism. Perkenalkan, nama saya Tania Anggraini Putri, NIM F131190151. Jadi di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kritik terhadap teori Gordon Allport. Di sini terdapat 6 kritik dari teori Gordon Allport. Kritik yang pertama, teori kepribadian Allport lebih berdasarkan spekulasi filosofi dan logika awam daripada investigasi ilmiah. Yang kedua, teorinya terbatas, memberikan penjelasan terhadap suatu aspek kepribadian yang cukup sempit, yaitu beberapa jenis motivasi. Yang ketiga, teori ini hanya memberikan organisasi dari hasil observasi yang bermanfaat untuk orang dewasa yang sempit. Yang keempat, sebagai panduan untuk praktisi, teori Allport mempunyai kegunaan yang sedang. Yang kelima, dalam kriteria kemampuan untuk dikaji ulang, teori Allport mendapatkan nilai rendah. Yang keenam dan yang terakhir, dalam 2 kriteria teori yang bermanfaat, psikologi individual Allport dinilai tinggi. Penggunaan bahasa yang teliti dan akurat memberikan teori ini konsistensi internal dan kehematan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Kesimpulan, kepribadian menurut Allport adalah suatu organisasi dinamis di dalam individu sebagai sistem psikofisis, yaitu menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Selain itu, struktur kepribadian berupa sifat atau tratis, intensi, tipe, dan propario. Hakikat manusia menurut Allport. 1. Manusia terdiri dari beberapa komponen dasar seperti pandangan yang positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. 2. Manusia adalah individu yang sehat. Kesimpulan selanjutnya, manusia itu memerlukan motivasi untuk kesuksesannya. Di sini Allport juga menggambarkan ciri-ciri kepribadian yang matang, antara lain perluasan diri. Yang kedua, mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga, mampu menghindari reaksi berlebihan terhadap suatu masalah. Apa saja itu? Realistis, persepsionis, skill dan assessment. Yang terakhir, Allport menekankan bahwa pengaruh keberadaan seseorang pada masa sekarang tidak hanya di dalam teori kepribadiannya, tetapi juga ada dalam pandangan motivasinya. Di sini juga ditegaskan bahwa kehidupan masa lalu atau masa lampau tidak lagi dapat menjelaskan perilaku seseorang ke depannya, kecuali hanya sebagai motivasi saja. Sehingga Allport hanya terfokus kepada kehidupan individu di masa depan daripada kehidupan individu di masa lalu. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 Fakultas Psikologi USM kelas C sore. Jangan lupa tetap di rumah saja, stay at home, dan kau dan aku satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.